Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Little Disciples. Halo adik-adik. Hai adik-adik, senang banget bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di hari Minggu kali ini. Yeay, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini dan Kak Vicky. Yes. Kita hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Oleh karena itu kakak minta kepada adik-adik, kalau adik-adik masih duduk, ayo kita bangkit berdiri karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan semua tubuh kita. Kita mau gerakan kanan kiri, kita mau menari, oke? Oke, kalau gitu mari kita berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapak, hari ini kami ingin memuji Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak, biar ketika kami memuji Engkau Bapak, biar ketika kami menggerakkan tubuh kami Bapak, itu menjadi itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dalam nama Yesus, setiap yang percaya mengatakan amin. Adik-adik, kita percaya kalau misalnya kita baca firman, kalau kita berdoa, kita percaya kalau tubuh roh kita yang ada di dalam kita, ya, yang ada dalam hati adik-adik, itu akan bertumbuh semakin kita membaca firman dan berdoa tiap hari. Amin. Ya, kalau begitu kita mau menyanyikan bersama-sama Read Your Bible and Pray Every Day, oke? Yes. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day,
bertumbuh. Begitu juga dengan kita mau menempel dengan Tuhan Yesus, kita mau menempel dengan firman supaya kita berbuah. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagi dari awal ya adik-adik. Siap? Siap dong. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, amin, amin, amin. Yes. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Benar Bapak apa yang kau katakan tadi Bapak, bahwa ketika kami membaca firman Bapak, ketika kami berdoa Bapak, kami akan semakin bertumbuh dan berbuah Bapak. Bapak, setelah ini kami ingin menyembah Engkau Bapak lebih lagi Bapak. Kami berdoa biar hadirat-Mu Bapak semakin kuat di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berbahasa roh adik-adik. Hiarata kasada kaya
Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you, Jesus. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to
chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Mari kita sembah di adik-adik, katakan I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you, Lord. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. I was made for you. Oh, I was made for you only, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Benar, Bapa. Kami diciptakan Bapa untuk menyembah Engkau, untuk Engkau, Bapa. Setelah ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman Engkau, Bapa. Kami mau membuka telinga kami, mau membuka hati kami, Bapa. Biar Roh Kudus-Mu, Bapa, yang mengajarkan setiap hikmat, setiap pengertian yang baru, Bapa, kepada kami hari ini, Bapa, anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk hari ini, untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, setiap yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik tulisanku, ketemu kembali bersama Kak Diarin di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, pada minggu ini ada teman kita yang berulang tahun, yaitu ada Emi pada tanggal 12 November. Adik-adik jangan lupa ucapkan ya. Yang kedua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu ya catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, ketemu dengan Koko hari ini. Nah, hari ini Koko mau bagiin sama kalian firman Tuhan. Oke, buat yang belum kenal Koko, nama Koko Agus. Nah, hari ini Koko akan bagiin sama kalian tentang doa. Oke,
sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita doa bersama-sama. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh mendengar suatu kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapak setiap firman yang ditabur bertumbuh dan berbuah di setiap hati kami. Karena Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Koko hari ini mau bagiin sama kalian tentang berdoa. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa sih orang Kristen penting sekali untuk berdoa? Ada yang tahu adik-adik? Nah, kenapa sih orang Kristen penting sekali untuk berdoa? Nah, kalau kalian tahu waktu itu minggu-minggu lalu kayak Ica pernah bilang gitu kan, manusia terdiri dari 3 bagian. Oke adik-adik. Nah, jadi dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh yang bisa Koko pegang nih, badan kita yang biasa kita kasih makan, minum gitu kan. Nah, terus ada jiwa tempat kita berpikir, tempat kita memikirkan sesuatu gitu. Itu jiwa. Nah, untuk roh itu roh kita juga perlu makan. Oke. Nah, dengan cara berdoa dan membaca firman. Nah, kalau adik-adik tahu, kalau tubuh kita perlu makan, sama halnya dengan roh kita. Roh kita juga perlu makan adik-adik. Nah, kalau roh kita nggak makan, nanti kurus kayak Koko. jangan ya, roh kita harus sehat gitu. Nah, mari kita adik-adik buka di Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Nah, udah sampai adik-adik? Nah, kita baca sama-sama ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, adik-adik, kita fokus sama ayat di Yakobus 5 ayat 16 yang B dulu ya. Nah, kita baca di sini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini kita tahu gitu bahwa kita adalah orang benar. Tadi Koko bilang Yesus telah menebus kita, menyelamatkan kita, dan membenarkan kita. Nah, sehingga kita yang tadinya statusnya sebagai pendosa berubah menjadi anak Allah. Oke. Nah, kita tuh detik kita berdoa, kita punya kuasa gitu. Detik kita berdoa, kita tuh bukan hanya sekedar tutup mata, lipat tangan, terus kita berdoa tanpa tahu gitu. Apa sih sebenarnya tujuan kita berdoa, adik-adik? Nah, selain berdoa, tempat kita untuk mencurahkan isi hati kita sama Tuhan gitu. Tuhan juga set doa sebagai senjata buat kita, adik-adik. Kita punya senjata. Tuhan perlengkapi kita dengan senjata, yaitu doa. Nah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Oke. Nah, kita lanjut ya di Yakobus 5 ayat 17 tadi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Nah, adik-adik, di ayat ini dibilang Elia adalah manusia biasa. Oke, sama seperti kita. Oke. Berarti apa yang dilakukan Elia juga bisa kita lakukan kan, adik-adik? Nah,
di ayat ini dibilang dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Wow, adik-adik, kalau kita lihat di ayat ini, kita berdoa, kita berhentikan hujan gitu kan. Kita berdoa berkuasa sekali gitu loh. Kita bisa memberhentikan hujan gitu. Nah, yang kita perlu tahu, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi kenapa dia bisa se-powerful ini gitu? Itu kan yang menarik adik-adik. Nah, padahal kan Elia manusia biasa juga. Kenapa doa dia kok terkesan lebih didengar gitu? Sedangkan kita kalau berdoa tidak seperti itu gitu. Nah, adik-adik tahu nggak sih kuncinya? Nah, masih di ayat yang 17 dibilang, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Catat adik-adik, bersungguh-sungguh, oke? Nah, detik dia bersungguh-sungguh bicara tentang hati yang terbuka, hati yang bersungguh-sungguh berdoa gitu. Bukan hanya sekedar kata-kata adik-adik. Detik kita berdoa, kita perlu tahu kita berdoa itu pakai hati, bukan hanya pikiran kita. Kadang-kadang kita berdoa ketika kita mau makan gitu. Tuhan berkati makanan ini, amin gitu. Kita kadang-kadang terlewat gitu ya. Kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Kita berdoa hanya sekedar rutinitas saja adik-adik. Kita berdoa nggak pakai hati gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kuncinya di sini adalah ia bersungguh-sungguh berdoa. Oke. Nah, sehingga doanya powerful adik-adik. Nah, kita juga perlu belajar untuk berdoa, untuk pakai hati kita gitu. Bukan hanya sekedar berdoa karena disuruh, berdoa karena sebuah keharusan gitu. Lebih dalam dari itu, ketika kita berdoa, kita itu sedang membangun kita punya hubungan sama Tuhan gitu. Kita berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan gitu. Detik kita berdoa, detik kita berbicara sama Tuhan gitu. Detik itu juga doa kita tuh powerful adik-adik. Doa kita gak hanya sekedar kata-kata. Nah, kita perlu sekali untuk berdoa dengan pengertian yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita detik kita mau datang ke hadirat Tuhan, detik kita mau berdoa, hati kita mungkin lagi sulit. Hari ini habis dimarahin papa, mama, habis dimarahin guru mungkin, buat hati kita sulit datang ke hadirat Tuhan. Nah, adik-adik tahu gak sih rahasianya? Detik kita ngerasa sulit, detik kita ngerasa gak mampu, detik kita serahin itu dan letakin itu dan bawa itu sama Tuhan, kita akan ngalamin kelegaan adik-adik. Nah, detik kita tahu ya, detik kita berdoa, detik kita datang ke hadirat Tuhan dengan perasaan hati yang aman, tidak tertuduh, tidak merasa berbeban berat gitu. Detik kita bisa lepasin itu, detik kita bisa bawa itu ke Tuhan. Kita bisa ngalamin kelegaan adik-adik. Nah, yang perlu adik-adik tahu, detik kita berdoa, kita itu berkomunikasi dua arah adik-adik. Kita bukan hanya sekedar mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, kita cerita apa isi hati kita sama Tuhan, tapi Tuhan juga mencurahkan isi hatinya sama kita adik-adik. Nah, itu rahasianya. Nah, adik-adik perlu tahu, detik kita berdoa, kita juga perlu duduk tenang, mendengarkan isi hatinya Tuhan. Detik kita berdoa, kita tuh gak cuman ngomong satu arah, kita gak hanya ngobrol cerita sama Tuhan, tapi detik Tuhan mau bicara, adik-adik pergi. No, tidak seperti itu. Kita sama Tuhan tuh hubungannya seperti bapak sama anak adik-adik. Nah, detik kita punya beban, detik kita punya
masalah, kita bisa bawa itu sama Tuhan, kita ceritain itu sama Tuhan, dan Tuhan juga sebagai Bapa kita juga berbicara sama kita adik-adik. Nah, yang membuat kita menjadi aman seperti itu. Nah, yang adik-adik perlu tahu siapa kita di dalam Tuhan gitu. Siapa kita di dalam Tuhan itu kita adalah anak. Kita adalah anak Dia gitu. Detik kita diselamatkan, status kita berubah, yang tadinya pendosa, menjadi orang benar, dan kita diangkat sebagai anak adik-adik. Nah, detik kita baru mengalami Tuhan, mungkin kita baru mengenal Tuhan, mungkin ini terasa hal yang baru buat adik-adik gitu kan. Adik-adik ngerasa bingung gitu. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Nah, adik-adik Koko bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, di ayat ini dibilang adik-adik bahwa pengorbanan Yesus, darah Yesus mati di kayu salib yang menyelamatkan kita adik-adik, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Kalau tadi dibilang orang benar, bukan bicara tentang orang yang tidak pernah buat salah, tidak pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi detik dia dibenarkan dengan darah Yesus, detik itu juga dia diselamatkan adik-adik, seperti itu. Nah jadi adik-adik, kalau kita berdoa, kita perlu tahu identitas kita. Jadi kita kuat. Detik kita berdoa, kita tahu saya itu anaknya, saya itu berhak berdoa gitu, saya tuh layak gitu. Nah, jadi kita perlu datang dengan perasaan yang aman adik-adik, seperti itu. Nah, terus Koko juga mau kasih kalian lihat di Roma 8 ayat 15. Koko bacain ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, adik-adik, so di ayat ini dibilang kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, kita adalah anak-anak Allah adik-adik. Nah, so penting sekali untuk kita datang sama Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan identitas. Tentu kita tahu kita adalah anaknya, dan kita datang dengan perasaan yang aman. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita tuh punya rasa aman. Nah, jadi kita datang ke Tuhan dengan pengertian doa kita akan berbeda adik-adik. Doa kita akan powerful, dan kita juga akan makin dalam lagi kenal Dia, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan mengenal isi hatinya Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, penting sekali buat kita datang ke hadirat Tuhan dengan perasaan hati yang aman, dan detik kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita ini detik kita berdoa, kita dengan pengertian yang benar bahwa doa kita akan powerful adik-adik. So, sebelum Koko tutup, mari kita berdoa adik-adik. Oke? Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan. Kami berdoa Bapa, setiap firman yang ditabur dan bertumbuh dan berbuah di setiap hati kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you adik-adik. See you. Bye. Halo adik-adikku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana nih kabar kalian? Kakak harap kabar kalian semua sehat-sehat aja ya di rumah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Meva. Kalian semua bisa panggil aku dengan sebutan Kak Meva.
Oh iya, pasti adik-adik udah denger kan firman yang dibagiin oleh Ko Agus tadi? Pastinya adik-adik udah siap untuk menjawab pertanyaan dari activity minggu ini. So, apa aja sih pertanyaannya? Yuk kita lihat sama-sama. Pertanyaan pertama, menurut adik-adik, apa itu berdoa? Pertanyaan yang kedua, kenapa orang percaya penting sekali untuk berdoa? Pertanyaan yang terakhir, menurut adik-adik, bagaimana berdoa yang benar? Nah, itu tadi pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah menjawab semua pertanyaannya, adik-adik wajib foto, lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Cerin. Nah, kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Hai adik-adik Little Disciples, kembali lagi ke activity kita hari ini. Hari ini kakak mau buat yang something new tapi simple dan mudah. Penasaran kayak gimana? Mari kita mulai. Alat dan bahan yang adik-adik perlukan adalah adik-adik memerlukan kertas 16x16, bebas warnanya, nggak harus biru, boleh juga menggunakan HVS. Lalu adik-adik perlu pulpen untuk menulis nanti. Terus adik-adik juga membutuhkan gunting. Mari kita mulai. Nah, adik-adik lipat origami yang tadi adik-adik sudah siapkan jadi segitiga seperti ini. Kita tekan dari ujung ke ujung. Kalau sudah adik-adik buka, lalu sisi kanan dan kiri adik-adik lipat ke garis yang sudah ada tadi, bekas lipatan yang pertama, seperti yang ada di video. Adik-adik bisa ikuti ya. Adik-adik, segitiga yang di atas adik-adik lipat ke bawah seperti yang ada di video. Adik-adik bisa mengikutinya. Nah, kalau sudah, kita akan menggunting sisi kirinya dari atas ke bawah, cuman gak full ya adik-adik. Perhatikan videonya dengan baik. Adik-adik juga bisa minta tolong ya untuk menggunakan gunting. Nah, seperti ini. Jadi hanya satu segitiga yang nanti kita pakai. Kalau sudah, adik-adik lipat lagi ke layer kedua. Setelah segitiga yang putih, lalu kita lipat lagi. Kalau sudah, adik-adik lipat lagi ke layer yang ketiga. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan menggunting lagi. Kita guntingnya dari layer yang terakhir, tapi tidak full ya adik-adik, seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik lipat origaminya ke samping. Di bagian ekornya yang tadi sudah kita gunting, kita lipat ke belakang. Nah, jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini, adik-adik boleh tambahkan mata, hidung, dan mulut, dan di bawahnya kita tuliskan the power of praying. Nah, kalau sudah, disimpan ya adik-adik, karena activity hari ini akan berhubungan dengan activity minggu depan. Sampai bertemu di minggu depan. Bye adik-adik. Hai adik-adik Little Disciples, kembali lagi di ayat hafalan minggu ini. Minggu ini ayat hafalannya ada di Matius 7 ayat 7. Bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hai adik-adik Disciples, berjumpa kembali bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini,
Kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, absensi dilakukan secara online ya, berdasarkan nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berasal. Yang kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati ya. Pastinya kakak juga sangat terberkati. Nah, untuk activity yang telah adik-adik dapatkan, adik-adik bisa ya untuk kumpulkan ke nomor Kak Kerin. Yang ketiga, pada hari Rabu kita ada doa revival nih jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.